wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan tentang budidaya domba. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Didi Tiara Dewi dan rekan saya Ahmad Sulaiman Dasar. Saya Eliza Sindiati. Dan langsung saja kita ke presentasinya. Pengertian domba. Domba merupakan ternak ruminansia kecil yang digunakan sebagai salah satu pangan sumber protein. Domba memiliki kelebihan, yaitu mudah dipelihara dan dapat dijumpai di berbagai lingkungan, seperti lingkungan yang basah, lingkungan kering, maupun tropis. Karena itu, domba memiliki daya adaptasi yang cukup baik. Untuk struktur domba memiliki beberapa bagian, yaitu pada bagian kepala, domba terdiri dari moncong, mulut, hidung, mata, telinga, dan tanduk. Pada bagian leher, domba memiliki bentuk leher yang panjang dan fleksibel. Hal ini memungkinkan domba untuk menjangkau makanan di berbagai ketinggian. Sedangkan pada bagian badan, domba terdiri dari dada yang lebar dan berotot, punggung, perut, ekor, kaki, dan bulu. Untuk habitat domba memiliki habitat asli di padang rumput dan pegunungan pada kawasan Eropa dan Asia. Untuk domba ekor tipis sendiri lebih menyukai daerah dengan iklim yang lebih lembab dan sejuk, seperti pada daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Kemudian untuk kelangsungan hidup domba biasanya memiliki kelangsungan hidup kurang lebih 10-12 tahun. Namun ada beberapa domba yang hidup sampai 20 tahun, tergantung pada faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor genetika, kesehatan, perawatan, dan faktor manajemen lainnya. Untuk taksonomi domba berada pada kingdom Animalia, filum Chordorata, kelas Mamalia, ordo Artiodactyla, famili Bovidae, subfamili Capriae, genus Ovis, spesies Ovis aries. Kemudian untuk klasifikasi domba menurut penampilan fisik dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan bulu, berdasarkan ekor, dan berdasarkan tanduk. Untuk yang berdasarkan bulu, domba dibedakan menjadi 2, yaitu domba bulu halus dan domba bulu kasar. Untuk domba bulu halus memiliki karakteristik bulu yang halus tebal seperti wol. Contohnya domba merino dan domba Texel. Untuk domba yang bulu kasar memiliki karakteristik bulu yang kasar dan pendek seperti rambut. Contohnya domba Garut, domba ekor tipis, dan domba ekor gemuk. Kemudian berdasarkan ekor, domba dibedakan menjadi 2, yaitu domba ekor tipis dan domba ekor gemuk. Untuk domba ekor tipis memiliki karakteristik bentuk ekor yang tipis dan kecil. Domba ini biasanya mudah untuk beradaptasi. Contoh dari domba ekor tipis yaitu domba merino dan domba Texel. Sedangkan untuk domba ekor gemuk yaitu memiliki bentuk ekor yang berlemak dan besar. Biasanya ekor domba yang berlemak ini banyak digunakan dan diambil dagingnya. Contoh dari domba ekor gemuk yaitu domba Barbados Black Belly. Untuk selanjutnya yaitu berdasarkan tanduk, dibedakan menjadi 2, yaitu domba dengan tanduk dan domba tidak memiliki tanduk. Untuk domba yang memiliki tanduk itu biasanya terdapat di kepala. Hal ini digunakan untuk bertarung. Contoh dari domba yang bertanduk yaitu ada domba Texel dan domba Jacob. Sedangkan untuk domba yang tidak bertanduk itu merupakan domba persilangan. Contoh dari domba ini ada domba merino dan domba Suffolk. Kemudian ada sistem reproduksi domba yang dibagi menjadi reproduksi domba jantan yang organnya itu testis, saluran reproduksi, kelenjar prostat, dan vasikula seminalis. Fungsinya menghasilkan dan menghantarkan sperma. Kemudian ada reproduksi domba betina, organnya yaitu ovarium, saluran reproduksi, rahim, vagina, vulva. Kemudian fungsinya yaitu menghasilkan sel telur dan tempat janin berkembang sampai melahirkan. Kemudian ada siklus birahi yaitu selama 17 hari, tandanya yaitu vulva membengkak dan berair, kemudian aktif dan menerima pejantan. Kemudian ada fase kebuntingan yaitu selama 150 hari. Kemudian birahi akan kembali
yaitu pada 6-8 minggu setelah melahirkan. Ada faktor yang mempengaruhi reproduksi, yaitu nutrisi, kesehatan, manajemen peternakan seperti memisahkan antara domba jantan dan betina di masa tidak kawin. Kemudian ada sistem saraf domba, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Ya, sistem saraf pusat yaitu otak, sumsum tulang belakang, fungsinya untuk mengontrol fungsi kognitif dan gerakan dan fungsi tubuh lainnya. Kemudian sistem saraf tepi atau kranial, yaitu kranial dan spinal dan ganglia, yaitu menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh. Fungsinya yaitu mengendalikan gerakan, penginderaan, hemostasis, dan perilaku. Terus memungkinkan domba bertahan hidup dan berkembang biak. Kemudian ada bagian penting yaitu otak. Otak terdiri dari cerebrum, mesencephalon, dan rhombencephalon. Kemudian ada sumsum tulang belakang terdiri dari materi abu-abu dan materi putih. Kemudian ada saraf kranial yaitu terdiri dari 12 pasang yang membawa informasi sensorik dan motorik dari kepala ke leher. Kemudian ada saraf spinal yang terdiri dari 31 pasang. Fungsinya yaitu membawa informasi sensorik dan motorik ke seluruh tubuh. Kemudian ada ganglia yaitu memproses informasi sensorik dan motorik. Penting untuk sistem saraf yang kompleks itu penting untuk domba yang memungkinkan interaksi dengan lingkungan dan kelangsungan hidup. Kemudian ada sistem peredaran darah domba, yaitu sistem peredaran darah tertutup ganda yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Darah berputar 2 kali dalam satu siklus. Darah selalu di dalam pembuluh darah. Organnya yaitu ada jantung yang terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventricle. Kemudian ada pembuluh darah yang terdiri dari arteri yang membawa darah beroksigen dan vena yang membawa darah tanpa oksigen. Kemudian ada kapiler atau pembuluh darah kecil. Fungsinya yaitu mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat sisa ke seluruh tubuh, mengatur suhu tubuh, dan melawan infeksi. Kemudian peredaran darah domba itu ada persamaannya dengan manusia, yaitu struktur dan fungsi organnya mirip. Kemudian peredaran darahnya itu ganda tertutup. Ada juga perbedaannya ya dengan manusia, yaitu jantungnya itu lebih kecil, denyut jantungnya juga lebih cepat, dan kapilernya lebih banyak. Sistem pernafasan domba. Proses pernafasan dimulai dengan masuknya udara melalui lubang hidung atau nares domba. Udara disaring oleh rambut-rambut halus di dalam hidung yang membersihkan kotoran dan partikel debu. Udara kemudian mengalir ke rongga hidung yang dilapisi oleh selaput lendir. Selaput lendir ini berfungsi untuk menghangatkan, melembabkan, dan memurnihkan udara. Udara kemudian masuk ke faring yang merupakan persimpangan antara saluran pernapasan dan pencernaan. Taring adalah organ berotot yang terletak di antara faring dan trakea. Taring memiliki pita suara yang bergetar saat udara melewatinya, menghasilkan suara domba yang khas. Trakea adalah tabung berongga yang terbuat dari tulang rawan dan dilapisi oleh selaput lendir. Trakea mengantarkan udara dari laring ke bronkus. Bronkus adalah 2 cabang utama dari trakea yang bercabang menjadi bronkus yang lebih kecil, yang disebut bronkiolus. Bronkiolus bertanggung jawab untuk mendistribusikan udara ke seluruh bagian paru-paru. Pertukaran gas yang terjadi di alveoli dikelilingi oleh kapiler darah yang tipis. Di alveoli terjadi pertukaran gas antara udara dan darah. Oksigen dari udara berdistribusi ke dalam darah, dan karbon dioksida dari darah berdistribusi ke dalam udara. Frekuensi pernafasan domba bervariasi tergantung pada aktivitasnya. Domba yang sedang beristirahat biasanya bernapas sekitar 10-20 kali per menit, sedangkan domba yang sedang berlari dapat bernapas hingga 100 kali per menit. Sistem pencernaan domba. Proses pencernaan pada ruminasi seperti domba dimulai di mulut, di mana makanan dikunyah dan dicampur dengan saliva yang mengandung enzim amilase. Makanan kemudian ditelan dan masuk ke rumen, bagian pertama dari perut yang terdiri dari 4 ruang. Di rumen, makanan mengalami fermentasi mikroba, di mana bakteri, protozoa, dan fungi memecah serat dan karbohidrat kompleks menjadi asam lemak volatil yang digunakan sebagai sumber energi.
Makanan yang tidak sepenuhnya dicerna kemudian dipindahkan ke retikulum, tempat makanan dibentuk menjadi bolus dan dikirim kembali ke mulut untuk dikunyah ulang dalam proses yang dikenal sebagai ruminasi atau mengunyah cut. Setelah ruminasi, makanan kembali ditelan dan masuk ke omasum, di mana air dan nutrisi diserap. Omasum juga berfungsi untuk menghaluskan partikel makanan lebih lanjut. Makanan kemudian masuk ke abomasum, yang merupakan lambung sejati dengan kondisi asam. Di abomasum, enzim-enzim pencernaan seperti pepsin memecah protein menjadi peptida dan asam amino. Setelah melalui abomasum, makanan bergerak ke usus halus, di mana enzim pankreas dan empedu membantu pencernaan lebih lanjut dan penyerapan nutrisi utama seperti asam amino, glukosa, dan asam lemak. Sisa makanan yang tidak dicerna kemudian masuk ke usus besar dan akhirnya ke rektum, di mana air diserap kembali sebelum sisa-sisa diekskresikan sebagai feses. Sistem ekskresi domba. Sistem ekskresi domba adalah bagian integral dan fungsi fisiologis mereka untuk bertanggung jawab untuk menghilangkan produksi sisa metabolisme dari tubuh. Sistem ini terdiri dari organ-organ seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal berperan dalam penyaringan darah untuk menghilangkan limbah, pengaturan keseimbangan air dan elektrolit, serta pengaturan tekanan darah. Limbah yang disaring oleh ginjal kemudian diekskresikan melalui ureter ke kandung kemih untuk sementara disimpan sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Proses ekskresi juga melibatkan organ lain seperti hati yang bertanggung jawab atas pembuangan zat-zat beracun dalam bentuk empedu, serta kulit yang juga dapat mengeluarkan limbah dalam bentuk keringat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.